المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mari kita lanjutkan ke kaidah selanjutnya. Ya. Kaidah pertama tadi apa? Annal kuffar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum muqirruna bi anna Allah huwa al-khaliqul mudabbir wa anna dzalika lam yudkhiluhum fil Islam. Bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka meyakini sama dan kita keyakinannya bahwa Allah sang pencipta dan sang pengatur. Akan tetapi hal ini tidak masukkan mereka ke dalam Islam. Bahkan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tadi kita jelaskan. Sekarang kaidah yang kedua. Yaitu bagaimana keadaan orang-orang musyrik waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Bagaimana kesyirikan mereka? Kan mereka sama dan kita dalam tauhid rububiyahnya. Ya enggak? Sama-sama meyakini Allah pencipta. Sama-sama meyakini bahwa Allah yang mengatur. Sama-sama meyakini bahwa Allah yang memberi rezeki dan seterusnya. Yang kita sebutkan dengan tauhid rububiyah. Nah, tadi juga kita jelaskan juga bahwa mereka juga orang-orang musyrik, mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah juga, ya kan? Nah, sekarang kenapa mereka beribadah kepada selain Allah? Ya. Kenapa orang-orang musyrik mereka beribadah dan menyembah kepada selain Allah? Padahal mereka tadi sudah meyakini tauhid rububiyah dan juga mereka menyembah kepada Allah. Kenapa mereka menyembah kepada selain Allah juga? Nah, di sini disebutkan al-qaidah ats-tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaqulun, mereka orang-orang musyrik mengatakan, orang-orang musyrik pada zaman Nabi itu orang-orang kafir mengatakan waktu zaman Nabi, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurba wasyafa'ah. Kaidah yang kedua ini, mereka orang-orang musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah kami berdoa dan menghadap kepada mereka. Ya. Menghadap kepada siapa? Kepada mereka, kepada sembahan-sembahan yang kami sembah, kecuali dengan dua hal atau untuk dua hal. Yang pertama, illa li talabil qurbah, kecuali untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mendekatkan diri kami kepada Allah. Yang kedua wasyafa'ah, dan juga untuk meminta syafaat. Ini orang-orang musyrik pada zaman Nabi. Ya. Kenapa mereka berdoa dan meminta kepada Lata, Uzza? Bahkan Lata ini disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa apa? Ismun li rajulin saleh. Ada seorang orang yang saleh. Nama orang yang saleh. Kana yalutu sabiqul hajj. Yang mana dia membuat apa? Gandum roti untuk orang-orang yang haji. Nah, kenapa orang-orang musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menyembah Lata? Di antaranya yang pertama, karena untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini yang pertama. Ini orang soleh, ini Lata ini. Memang orang soleh. Bahkan sebutkan oleh Ibnu Abbas. Ini Lata ini orang soleh. Kita sembah Lata ini. Kenapa? Agar bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena Lata ini adalah orang yang dekat kepada Allah, orang soleh. Kita sembah Lata ini agar bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, mereka mengatakan apa? Kita sembah Lata ini agar apa? Agar Lata ini nanti bisa memberi syafaat kita di sisi Allah. Ini orang soleh ini. Nanti bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham sini ya? Itu hujjah dan dalil mereka. Orang-orang musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka berbuat syirik. Ya, makanya mereka kan tadi menyembah Allah tetap, akan tapi menyembah juga selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalil apa tadi? Li talabil qurbah. Mereka menyembah sembahan selain Allah agar bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalilnya adalah qala Allah azza wa jalla,
walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil sembahan selain Allah, dan orang-orang yang mengambil sembahan selain Allah, mereka berkata, siapa orang musyrik? Mereka berkata, kami tidaklah menyembah mereka, kami tidaklah menyembah sembahan-sembahan yang kami sembah, melainkan supaya mereka, lihat, mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Az-Zumar ayat 3. Jadi mereka orang-orang musyrik menyembah sembahan selain Allah, yaitu orang-orang saleh seperti Lata, ya kan? Tiada lain agar apa? Mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya. Dalil yang kedua tadi apa? Yang pertama untuk mendapatkan kedekatan pada Allah, ya kan? Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua agar apa? Agar mendapatkan syafaat. Ya. Dalilnya adalah dalil syafaat. Dalil bahwa orang-orang musyrik mereka menyembah selain Allah agar sembahan-sembahan yang mereka sembah tersebut memberikan syafaat mereka nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una indallah. Mereka beribadah dan menyembah kepada selain Allah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, apa yang tidak bisa memberikan madarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Apa lanjutannya? Kenapa mereka menyembah kepada selain Allah? Wa yaquluna haula'i syafa'una indallah. Mereka mengatakan, mereka orang-orang musyrik mengatakan, mereka sembahan-sembahan yang kami sembah tersebut, mereka adalah nanti akan menjadi para pemberi syafaat kami nanti sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Karena mereka adalah orang-orang saleh tadi. Ya. Maka ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Kenapa mereka tetap berbuat syirik walaupun mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala menciptakan? Karena yang pertama, mereka menyembah kepada sembahan selain Allah, yaitu agar mendapatkan qurbah, agar bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan yang kedua, agar sembahan-sembahan yang mereka sembah tersebut bisa memberi syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kadang menyamakan Allah dengan raja, ya kan? Kalau raja kan apa? Kita tidak bisa meminta langsung kepada raja, ya kan? Pasti memohonnya kepada orang terdekat raja, para menterinya, agar bisa menyampaikan kepada raja. Ya, mereka menyamakan Allah dan raja. Akan tapi ini adalah kias yang batil. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menyuruh agar kita menyembah dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dan tidak akan pernah ada Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar kita menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, tidak akan pernah ada. Walaupun dia adalah seorang nabi, enggak pernah Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar kita menyembah, berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang-orang yang dibawa kenabian. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan jika ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah fa inni qarib, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Allah itu dekat. Lihat lanjutannya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku ketika mereka berdoa kepadaku. Jadi orang yang berdoa kepadaku aku akan apa? Aku akan kabulkan. Lihat, berdoa kepadaku. Kalau ada yang berdoa kepadaku,
aku kabulkan. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Allah. Nah. Nah, selanjutnya tentang syafaat. Nah, syafaat itu ada dua disebutkan. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam Al-Quran ada syafaat, kok syafaat itu apa? Tidak ada syafaat di dalam Al-Quran. Allah menafikan dan meniadakan syafaat nanti pada hari kiamat. Dalam Al-Quran ada ayat-ayatnya. Ayat-ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Ada syafaat dalam Al-Quran. Ya, bahwa syafaat itu ada. Maka di sini para ulama menjelaskan syafaat itu ada dua. Yang pertama asy-syafa'ah al-manfiyah atau syafa'ah manfiyah, yaitu syafaat yang ditiadakan. Tidak ada syafaat nanti pada hari kiamat. Ya. Yang kedua adalah syafaat mutsbatah, syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di antaranya syafaat yang manfiyah. Ya. Syafaat yang manfiyah, syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama tanfa'u syafa'atu syafi'in." Tidak bermanfaat syafaatnya orang-orang yang bersyafaat. Nah, yaitu di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Tidak bermanfaat. Berarti tidak ada syafaat. Ya. Di dalam ayat yang lain juga apa? La bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Tidak ada syafaat pada hari tersebut. Jadi Allah mengatakan wala syafa'ah, tidak ada syafaat. Maka ini syafaat manfiyah, syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dan syafaat mutsbatah? Kok ada syafaat yang ditetapkan? Iya. Yang kedua adalah syafaat mutsbatah, syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang ditetapkan yaitu syafaat yang memenuhi dua persyaratan. Ada dua syaratnya seseorang mendapatkan syafaat ini. Ya, syafaat yang tidak ada dua persyaratan ini maka itu adalah syafaat apa? Manfiyah, syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaatnya orang-orang musyrik meminta kepada sembahan-sembahan mereka. Ya, walaupun orang saleh, itu adalah apa? Syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada dua syaratnya. Yang pertama ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Ada ridho dari Allah. Ya, secara singkatnya izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, izin dari Allah orang yang memberi. Siapa? Para nabi, para rasul, para malaikat, ya, orang saleh bisa memberi syafaat. Akan tapi apa? Dia bisa memberi syafaat dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan atas hak dirinya sendiri, tidak bisa. Paham sini ya? Diizinkan oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ridho dari Allah Subhanahu wa taala pada siapa? Kepada orang yang akan diberikan syafaat. Allah ridhoi orangnya. Ya. Maka ketika pada hari kiamat, ya, maka manusia semuanya itu mereka apa? Mencari para nabi agar mereka apa? Cepat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pengen menerima syafaat dari para nabi tersebut. Mereka meminta syafaat tersebut kepada siapa? Pada Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa. Pada siapa? Pada Nabi Nuh tidak bisa. Kepada Nabi Ibrahim tidak bisa. Dan seterusnya. Akhirnya mereka terakhir kepada siapa? Memintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad ketika itu dalam keadaan sujud terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan Nabi Muhammad disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Allah menyebutkan kepada Nabi Muhammad, irfa ra'sak. Ya, angkat kepalamu ya. Wasal tu'ta, mintalah maka kamu akan dikasih, diberi. Wa qul yusma washfa'tu syafa'. Katakanlah maka kamu akan didengar dan berilah syafaat, maka kamu bisa memberikan syafaat. Paham sini ya? Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat. Ya. Ini yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat yang sangat besar nanti Nabi pada hari kiamat. Ya. Yang lainnya juga bisa memberi syafaat. Seperti diantaranya yaitu apa? Di sini syafaatul malaika wa syafaatul nabiyyun wa syafaatul mu'minun. Yaitu para malaikat bisa memberikan syafaat, para nabi bisa memberikan syafaat, orang-orang mukmin juga bisa memberikan syafaat. Ya, jadi ada di antara orang-orang mukmin, ya, bahkan orang berjihad di jalan Allah juga bisa memberi syafaat. Ya. Jadi syafaat bagi siapa tadi? Yang pertama adalah apa? Yang pertama tadi apa? Syaratnya izin, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Orang yang diberikan syafaat itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya secara singkatnya itu apa? Yaitu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni anhum syafa'atuhum illa min ba'di ay ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda." Betapa banyak para malaikat di langit, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun sisi Allah Subhanahu wa taala illa min ba'di, kecuali setelah ayat dan Allah, kecuali setelah diizinkan. Lihat, para malaikat tidak bisa memberikan syafaat kecuali apa? Setelah diizinkan oleh Allah, liman yasha wa yarda, bagi yang orang yang Allah kehendaki dan orang yang Allah ridhoi. Paham sini ya? Jadi orang yang bisa memberikan syafaat adalah orang yang pertama diizinkan oleh Allah, dan yang kedua orang yang diberikan syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Selanjutnya, kaidah yang ketiga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia muncul terhadap manusia yang berbeda-beda di dalam ibadah mereka. Ya, minhum may ya'budul malaika, di antara mereka ada yang beribadah dan menyembah kepada para malaikat. Wa minhum may ya'budul anbiya was salihin, di antara mereka ada yang menyembah dan beribadah kepada para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar, di antara mereka ada yang menyembah pepohonan dan batu-batu. Wa minhum may ya'budu syamsa wal qamar, di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat, kesyirikannya bermacam-macam. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah rasul, ada yang menyembah orang saleh, ada yang menyembah apa? Batu, ada yang menyembah apalagi tadi pohon, ada yang menyembah matahari dan juga bulan. Bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya, tidak dibeda-bedakan semuanya. Mereka semuanya musyrik, diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Wa lam yufarriq bainahum, dan Rasulullah tidak membedakan mereka semuanya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah, atau wa yakuna ad-dinu di dalam ayat yang lainnya, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka semuanya. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk memerangi mereka, orang-orang musyrik. Wa qatiluhum, wahai Nabi, perangilah mereka semuanya, hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah. Maka apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Apa yang dimaksud di dalam ayat ini fitnah? Maka di antara makna fitnah, ya, tafsir dari fitnah adalah apa? Syirik. Ya, yaitu secara maknanya, wahai Nabi, perangilah mereka semuanya sampai tidak ada lagi kesyirikan.
Jadi orang-orang yang berbuat syirik, maka perangilah mereka sampai tidak ada lagi kesyirikan. Wa yakunu ad-dinu kullu lillah, dan agama ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia semuanya beribadah hanya kepada Allah, manusia semuanya menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan menjauhi kesyirikan. Ya. Maka ini selaras sama dengan dalil-dalil yang lainnya. Yang mana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya dalam kitab Arba'in An-Nawawi, yaitu salah Al-Imam An-Nawawi mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah. Ya enggak? Kan la ilaha illallah berarti apa? Tauhid. La ilaha illallah berarti apa? Tidak ada lagi kesyirikan. Paham sudah ya? Jadi ayat ini selaras dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi kesyirikan semuanya. Ya. Nah, di antara dalilnya bahwa orang-orang musyrik zaman dahulu ada yang menyembah matahari dan bulan. Contohnya di dalam ayat Al-Qur'an, wa min ayatil laili wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Ya. Di antara ayat-ayat Allah yaitu adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan. Adanya matahari dan bulan. Kata Allah apa? Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersujud kepada Allah yang telah menciptakan mereka semuanya. Dalil malaikat, dalil bahwa di antara mereka orang-orang musyrik zaman dahulu menyembah malaikat. Allah berfirman, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba. Dan dia tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai rabb. Ya. Wajul anbiya, di antara dalil bahwa mereka menyembah para nabi. Ya. Di antaranya qaulullah ta'ala, wa qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahina min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Isa bin Maryam, apakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan yang disembah selain Allah? Maka Nabi Isa menjawab, qala subhanaka. Maka Nabi Isa mengatakan, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak benar ya Allah. Ya. Bahkan yang menyembah Nabi Isa sampai sekarang masih ada, ya kan? Ya. Wadul salihin, di antara mereka juga ada yang menyembah orang-orang saleh. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina yad'una yabtaguna rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Ya. Ulaika alladziina yad'una, mereka itu orang-orang yang menyembah, ya, yang menyembah kepada siapa? Orang-orang yang beribadah kepada siapa? Kepada orang-orang soleh atau para nabi. Kalau di sini kan orang-orang soleh kita khususkan. Bagaimana keadaan orang-orang soleh tersebut? Orang-orang soleh tersebut yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Bahkan orang-orang soleh mengharapkan kedekatan pada Allah dan melakukan ketaatan. Tidak mau disembah. Paham sudah ya? Nah, jadi ada orang-orang yang menyembah orang-orang soleh. Orang-orang soleh tersebut apa? Mereka adalah orang-orang yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka mendapatkan kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan melakukan amal ibadah, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua apa? Mereka tidak mau disembah, diibadahi dan dimintain doa kepada mereka ketika mereka sudah meninggal, enggak mau. Ya. Wadalu asjar wal ahjar.
dan juga di antara mereka ada yang menyembah pepohonan dan batu-batu, ya. Di antara firman Allah, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatul ukhra. Seperti Lata kan tadi ismul rajul saleh, dan juga ada yang mengatakan bahwa Lata adalah sakhar, apa? Batu, ya. Kalau Uzza itu pohon, ya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka kesyirikannya berbeda-beda. Di antara mereka ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang saleh, ada yang menyembah matahari, bulan, ada yang menyembah apa? Pohon, batu dan seterusnya. Kesyirikan mereka berbeda-beda, akan tetapi semuanya apa? Semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah tidak membeda-bedakan mereka. Yang satu lagi ada kaitan al-qaidul arba'. Ini kaidahnya sedikit, akan tapi ya sangat-sangat mungkin banyak orang-orang zaman sekarang yang enggak paham ini. Kaidah keempat ini. Kaidah keempat yaitu apa? Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Ya, kaidah yang keempat mengatakan apa? Bahwa orang-orang musyrik waktu zaman sekarang lebih parah dibandingkan dan orang-orang musyrik waktu zaman dahulu, waktu zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang musyrik waktu zaman Nabi, li'annal awwalina yusyrikuna fil rakha wa yukhlisuna fi syiddah. Karena kaum musyrikin waktu zaman dahulu, waktu zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik tersebut mereka berbuat syirik pada saat lapang, pada saat nikmat, pada saat tenang, ya. Pada saat bercukupan dan seterusnya. Dan mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mereka beribadah yang kepada Allah kapan? Ketika mereka sempit, ketika mereka susah, ketika ditimpa musibah dan seterusnya. Ya, orang musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir rakha'i wasyiddah. Adapun orang musyrik pada zaman sekarang maka bagaimana? Mereka berbuat syiriknya setiap waktu, ya enggak? Ketika lapang mereka berbuat syirik, ketika tenang mereka berbuat syirik, ketika bergelimang harta mereka berbuat syirik, dan ketika ditimpa musibah, kesusahan, bencana juga apa? Tetap melakukan kesyirikan. Paham sering ya? Tetap. Ya. Maka ditinjau dari sini, maka orang musyrik pada zaman sekarang lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Tadi dalilnya sudah kita sebutkan di awal, yaitu yang mana surat Al-Ankabut ayat 65, yang mana Allah sebenarnya berfirman, fa idza raqibu fil fulki ja'allahu mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ya, maka apabila mereka naik kapal, mereka berada di atas lautan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Itu mereka orang musyrik apa? Ketika berlayar, ketika berada di lautan. Kalau di lautan takut, ya enggak? Di tengah-tengah laut. Ya, ini air, itu air, ya kan, apalagi kalau malam, di atas gelap, di bawah gelap, ya kan? Ya, apalagi zaman dahulu, penerangan seadanya. Ya, ketika mereka dalam ketakutan seperti itu, maka yang mereka lakukan, mereka beribadah ikhlas hanya kepada Allah. Tidak ada di antara mereka yang meminta kepada Lata, Uzza dan yang lainnya. Dalam keadaan seperti ini. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba saja mereka berbuat syirik. Tiba-tiba saja mereka menyembah juga selain Allah, beribadah juga kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal dan
yang lainnya. Ya. Ini ya kesyirikan yang ada pada zaman mereka. Ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan tatkala kebanyakan mungkin sebagian dari kaum muslimin waktu berziarah di kuburan wali gitu ya, kita wali orang-orang soleh lah, mereka beranggapan bahwasanya mereka mencari berkah dengan kuburan wali dengan membaca Quran, langsung berzikir itu apa? Itu termasuk kesyirikan dengan mencari berkah. Dia berkeyakinan bahwa saya ini beribadah di kuburan wali ini karena mungkin mengharap berkah dengan karena mungkin dia mempunyai keyakinan ada keutamaan tersendiri kuburan wali itu, biar Allah memberikan lebih mungkin ijabah doanya masuk kesyirikan. Kesyirikan ya, kalau kesyirikan tadi kalau dia memintanya kepada orang yang ada di kuburan, ya fulan, ya syekh fulan, ya kan, dia meminta dan berdoa kepada syekh fulan tersebut yang ada di kuburan tersebut, itu syirik. Ya, kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hakikatnya bukan kesyirikan. Akan tapi dari mana dia ketahui bahwa tempat tersebut adalah tempat yang berkah? Paham ini ya? Kita mengetahui ada tempat yang berkah harus ada dalilnya. Ya, tadi kan disebutkan berkah juga. Ya. Kalau disebutkan tempat yang berkah harus ada dalilnya. Makkah tempatnya diberkahi, iya ada dalilnya. Ya, salat di sana ya kan 100.000 daripada salat tempat yang lainnya. Masjid Nabawi berkah, ada dalilnya. Bahkan Al-Masjidil Aqsa juga berkah, ya kan? Barakna haulahu, yaitu Allah yang berkahi sekitarnya. Ya. Bahkan Zam-Zam juga berkah, ya kan? Paham ya? Jadi keberkahan itu harus ada dalilnya. Ya. Maka kalau sebut kesyirikan, ya tergantung. Kalau ada di antara mereka yang menyembah dan berdoa kepada selain Allah, itu kesyirikan. Adapun kalau tidak, maka ini bukan kesyirikan ya, tapi kesalahan di antara kebedahan dan seterusnya. Paham sudah ya? Harus kita bedakan, ya, antara kesyirikan ataupun tidak. Paham sudah ya? Tidak semuanya yang datang ke sana itu adalah berbuat syirik. Ya. Memang ada orang-orang yang berbuat syirik, ada, ya kan? Akan tapi tidak semua tempat, ya kan? Ya. Ada lagi yang lainnya, silahkan. Sudah? Cukup? Kalau sudah cukup, kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.